hitam. Nih, dan ini udah menandakan bahwa apukat ini sudah tua ya. Mengkilap. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Bolang di Bolang Garden Channel ya. Hari ini Senin dan cuaca hari ini sangat cerah ya, alhamdulillah. Mungkin karena udah masuk kemarau ya. Biasanya memang di Januari itu sudah masuk ke musim kemarau. Kurang tahu juga karena memang dalam 3 tahun terakhir terjadi perubahan iklim yang cukup signifikan ya, karena banyak hujan masih di musim kemarau ya, jadi kita bisa menyebutnya sebagai kemarau basah gitu ya. Nah, kita ini sedang di Bolang Garden, di kebun Bolang Garden ya. Di sini kita lihat ada 3 buah apukat malama yang sudah menghitam ya, sudah menghitam. Dan ini udah menandakan bahwa apukat ini sudah tua, karena memang untuk apukat jenis ini matang dalam kondisi kulit yang hitam. Nah, apa sih istimewanya dari buah apukat malama ini? Nah, dari video-video sebelumnya bahwasanya apukat ini sudah direview beberapa kali, memiliki tekstur yang keras, kenyal, kemudian gurih ya, padat, gurih, cenderung asin seperti halnya apukat khas. Bahkan bijinya yang kecil ini mirip sekali dengan bijinya khas, namun ditopang atau dibungkus oleh dagingnya yang sangat tebal. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya, dari berbagai macam alpukat jenis asin yang saya icip, jenis inilah yang paling recommended untuk ditanam, karena memang di usia pohon yang masih kecil ini, masih 2 tahunan ya, 2 tahunan, sudah berbuah kemarin sekitar 6 ya, 6 buah sudah direview sama Bang Piko 1. Kemudian ada teman juga, dan kita bawa juga yang sudah matang. Ini tinggal 3 ya, di pohon tinggal 3. Nah, ini penampakan dari apukat malama yang sudah matang ya, kulitnya hitam, dan ini udah mulai mau copot. Jadi dia udah menyusut, udah mau lepas ya, ibarat kayak durian itu udah mau lepas tangkai gitu ya. Dan ini kulitnya udah hitam semua. Ini dipetik kurang lebih 1 minggu nih. Udah seperti ini ya, kita petik 1 minggu dia masih oke, masih bisa bertahan lama. Ini sangat bagus karena kandungan lemak yang ada di apukat inilah yang mempertahankan buah dalam kondisi yang tetap bagus, tetap prima, tidak bonyok, awet gitu kan. Beda dengan pukat yang mengandung air ya. Dan ini kalau digosok-gosok ya, digosok-gosok di baju ini ya, mengkilap. Ya, jadi apukat ini mengkilap ya, kayak ada lapisan kulit yang keren gitu, yang ini kalau ya, ini dari fisiknya. Ini yang kecil, ada yang kecil juga, ini yang agak besar kita review lagi nanti.
Jadi kita akan uji terus untuk dalam satu pohon ini kualitas alpukatnya konsistenkah atau bagaimana. Tapi selama ini memang udah bagus, udah konsisten ya. Nah, kita akan incip, kita akan belah ya. Dan alpukat ini sudah berkali-kali saya katakan sangat genjah dan layak sekali untuk dikebunkan dengan usianya yang masih kecil, sudah berbuah, kemudian buahnya juga bagus, ukurannya juga middle, kemudian dagingnya juga. Jadi kalau mau nyari alpukat apalagi yang untuk dimakan sendiri itu ya, kita tanam di sekitar rumah, ini solusinya nih si Malama. Dia pohonnya nggak terlalu tinggi ya, jadi dia kecenderungan batang atau rantingnya memang tidak terlalu bagus ya. Dia memang lebih ke apa, melebar, dia jatuh ininya, tangkainya, jadi nggak lurus, nggak tegak itu ya, dia jatuh. Dan ada temen kemarin, temen konsumen kita yang di Jogja juga mengatakan mungkin sedikit kurang puas ya, karena dikatakan alpukatnya pohonnya ini melambai gitu ya, jadi tidak tegas, bahkan menyarankan untuk TW yang apa, menyambungnya yang bagus, bukan dari samping gitu ya. Bukan seperti itu. Kita sudah melakukan teknik grafting atau penyambungan berbagai macam teknik ya, dan berbagai macam varietas, sehingga bukan masalah cara tapi memang karakteristik pohon, dan ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Namun sebenarnya di balik bentuk tanaman yang seperti itu, kita justru harus mengadaptasi dan kita mengapresiasi itu dengan cara menanam jarak dekat ya. Dia nggak akan tinggi, dia nggak terlalu tinggi, sehingga dia menjadi alpukat yang bisa ditanam dengan jarak yang dekat, dengan perawatan yang saya pikir nggak terlalu susah karena tidak terlalu tinggi itu ya. Ini oke banget ya. Jadi justru kita harus memanfaatkan kondisi yang seperti itu sebagai tanaman yang tidak terlalu tinggi, dan ya akan bagus. Perawatan tidak terlalu repot, pemetikan juga tidak terlalu susah karena pendek. Kemudian kita bentuk cabang yang bagus, kita bentuk tanaman yang bagus dengan cara kita training. Dan alpukat ini pohonnya bisa menjadi tanaman yang bagus untuk di tabu lampot. Ini keren ya. Jadi untuk tabu lampot juga masih oke banget karena bisa berbuah di dalam pot, ini bagus. Dan nah, jadi tanaman alpukat Malama ini saya rasa sangat cocok ya untuk ditanam sebagai tabu lampot, karena memang pohonnya yang tidak terlalu menjulang tinggi, kemudian dia lebih gampang berbuah, kemudian dia buahnya juga lama awet gitu. Jadi kalau untuk pajangan asik gitu. Untuk gaya-gayaan kayak gini ya, sampai merah hitam gitu kan, asik banget gitu. Jadi untuk membuat orang lain iri itu sangat bisa itu ya. Sangat cocok. Jadi saya rekomendasikan kalau untuk tabu lampot ya, Malama, Miki ya, buahnya juga enak itu ya. Jadi ya jangan cari sesuatu yang aneh-aneh. 2 varietas itu udah cukup bagus. Nah,